Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas MI 20B akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web lanjut. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Injil Gisma Sari dengan NIM 200513970034. Lalu saya Rizka Nur Sopiani Hakim dengan NIM 200513970026. Saya Karina Ernadela dengan NIM 200513970030. Selanjutnya saya Nisa Amalia dengan NIM 200513970038. Berikut merupakan daftar isi dari laporan kami. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari sistem informasi manajemen, BPJS Kesehatan, website, PHP, MySQL, SAM, dan juga Laravel. Selanjutnya ada bab 3 pembahasan yang berisi daftar fitur, daftar pengguna, grafik analisa, struktur kode skrip dan program, dan tabel tugas per anggota. Kemudian terdapat bab 4 yaitu penutup, berisikan yang pertama kesimpulan, kedua saran. Lalu terdapat grafik analisa, yang pertama CDM, Conceptual Data Model, yang kedua PDM, Physical Data Model, dan yang ketiga IRD, IR Diagram. Selanjutnya ada flowchart. Yang pertama dimulai. Setelah itu user melakukan login. User memasukkan username dan juga password. Apabila user belum mendaftar, maka user melakukan registrasi terlebih dahulu. Selanjutnya memasukkan username dan password yang sudah terdaftar. Selanjutnya user masuk ke home website dan user memasuki halaman informasi BPJS dan KCU. Selanjutnya user mengisi form kontak us. Selesai. Selanjutnya yaitu ada use case diagram. Dalam use case ini terdapat dua aktor yaitu pengguna dan juga admin. Hak akses pengguna yaitu melihat halaman About Us, melihat halaman info, halaman berita, mengisi form kontak us, dan juga melihat halaman fast answer question. Hak akses admin yaitu menambah data KCU BPJS, menghapus data KCU BPJS, dan juga melihat data pesan pengguna. Kedua aktor ini juga dapat melakukan login. Setelah laporan, maka ini adalah tampilan dari website kami, yakni Orha Insurance. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di halaman home ini terdapat nomor telepon dan juga email Orha Insurance di sebelah kiri atas. Kemudian terdapat ucapan selamat datang di website kami. Kemudian di bawahnya terdapat keunggulan website kami, yaitu chat pelayanan, asuransi terjamin, dan juga mudah dan efisien. Di halaman beranda ini juga terdapat beberapa menu, yaitu About Us, KCU BPJS, Info, Kontak Us, Login, dan Register. Selanjutnya, pengguna harus melakukan register untuk mendaftarkan akun pengguna dengan masukkan nama, email, nomor telepon, alamat, password, dan juga konfirmasi password. Kemudian, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu setelah mendaftarkan akun mereka, yaitu dengan masukkan email dan juga password. Lalu klik login. Selanjutnya terdapat fitur About Us. Di dalam fitur About Us ini terdapat di sebelah kiri ada informasi umum tentang BPJS Kesehatan dan di sebelah kanan terdapat logo dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada kantor cabang umum BPJS di Kota Surabaya. Yang pertama ada KCU BPJS Dharma Husada, yang kedua ada kantor KCU BPJS Kantor Kedeputian, yang ketiga ada KCU BPJS Dr. Insinyur Haji Soekarno. Selanjutnya, ada fasilitas kesehatan ketersediaan kamar untuk BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Kota Surabaya. Terdapat 42 rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan fasilitas kamar VVIP,
kamar VIP, kamar kelas 1, 2, 3, kamar UGD, dan juga kamar isolasi. Selanjutnya ada fitur kontak us. Di fitur kontak us ini, apabila user ingin mengirimkan pesan kepada BPJS, maka user mengisi nama, mengisi alamat lengkap, dan mengisi tanggal lahir. Selanjutnya user memilih kantor cabang umum. Selanjutnya user menulis nomor telepon dan memasukkan pesan. Kalau sudah klik submit, apabila user ingin melihat pesan yang tadi yang berhasil dikirim, maka user bisa pergi ke fitur My Appointment. Di fitur My Appointment ini terdapat pesan-pesan yang sudah dikirimkan oleh user. Apabila user ingin membatalkan pesan tadi, user tinggal mengklik button batal. Nah, apabila user ingin melanjutkan pesan tadi, maka status di dalam pesan tadi adalah in progress. Untuk selanjutnya, maka admin akan melakukan approve apabila pesan yang dikirim user sudah diterima. Kemudian terdapat fitur info yang berisikan informasi berita terkini, yaitu seputar berita terkini yang berisikan tentang dunia kesehatan dan kedokteran. Kemudian terdapat seputar informasi mengenai BPJS Kesehatan. Pengguna dapat mencari pertanyaan yang diinginkan dengan mengetahui jawaban pertanyaan. Pertanyaan yaitu, apakah yang dimaksud dengan BPJS Kesehatan? Lalu pengguna dapat mengetahui jawabannya dengan klik button arah anak panah. Kemudian ke bawah terdapat banner aplikasi mobile JKN yang resmi dari BPJS. Kemudian terdapat footer yang berisikan tentang fitur-fitur, informasi, dan sosial media seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudian website insuran menggunakan database. Kemudian terdapat database yang bernama Orha Insurance yang memiliki tabel appointment dengan atribut ID, name, email, phone, KC, date, message, status, user ID, create ad, and update ad. Kemudian ada tabel KCS dengan atribut ID, name, phone, region, address, image, create ad, sama update ad. Kemudian terdapat tabel users dengan atribut ID, name, email, phone, address, user type, email verified ad, password, two-factor secret, two-factor recovery codes, two-factor confirm ad, remember token, current team ID, profile photo pad, create ad, sama update ad. Setelah bagian user dan juga database, maka selanjutnya adalah di bagian admin. Apabila admin ingin melakukan login, maka diwajibkan untuk memasukkan email dan juga password yang telah terdaftar. Perbedaannya di sini adalah jika user, maka dia itu di bagian user type ini dia akan bernilai 0, tapi untuk admin dia akan bernilai 1. Sehingga ketika
admin memasukkan email dan juga password, maka dia akan muncul di halaman yang berbeda dari halaman user. Pada bagian admin ini terdapat 3 menu, yakni yang pertama itu ada add kantor cabang. Add kantor cabang ini admin bisa memasukkan nama kantor cabang, kemudian nomor telepon, kemudian daerah, alamat, serta kamar kantor. Nantinya pada bagian add kantor cabang tersebut akan muncul di halaman user bagian KCU BPJS seperti ini. Kemudian terdapat pesan pengguna. Pesan pengguna ini fungsinya adalah untuk melihat pesan yang telah dikirimkan oleh user sebelumnya melalui fitur kontak us. Di sini akan terlihat ada nama pengguna, kemudian ada email pengguna, nomor telepon, kantor cabang yang dituju, tanggal pesan, kemudian status, dan juga tombol terima. Ketika admin ingin menerima pesan atau mengirimkan tanda bahwa pesan tersebut telah diterima oleh admin, maka admin tinggal mengklik tombol terima, maka nantinya dia akan berubah jadi dari in progress menjadi approve. Kemudian ada kelola kantor cabang. Kelola kantor cabang ini admin dapat menghapus data dari kantor cabang yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian setelah tampilan user, admin, dan juga database, di sini terdapat codingannya. Di codingan ini kami menggunakan 3 controller. Yang pertama itu ada admin controller. Di admin controller ini kami memasukkan dua tabel database, yakni ada KC dan appointment. Di sini yang pertama itu ada metode add view yang berguna untuk admin dalam melakukan penambahan data KC kantor cabang. Kemudian di sini ada upload. Di upload ini nanti akan terdisplay ada gambar, kemudian nama kantor cabang, kemudian nomor telepon, daerah, serta alamat. Kemudian ada show appointment. Show appointment ini untuk menampilkan pesan dari kontak us yang telah dikirimkan oleh user kepada admin. Kemudian ada approve. Approve ini untuk menampilkan status dari in progress menjadi approve. Kemudian ada show KC. Dan yang terakhir adalah delete KC. Delete KC ini berguna untuk menampilkan menu yang dapat menghapus data dari kantor cabang. Kemudian di bagian home, kami menggunakan 3 tabel database, yakni ada user, KC, dan juga appointment. Yang pertama ini ada redirect. Redirect ini fungsinya kalau untuk user kan user type-nya itu 0, maka dia itu nanti ketika dia login maka akan diarahkan ke halaman user. Namun ketika user type-nya ini 1, maka dia akan diarahkan ke halaman admin. Kemudian untuk indeks ini adalah tampilan keseluruhan dari user interface. Kemudian bagian appointment ini adalah metode untuk mengisi bagian form di bagian kontak us. Kemudian untuk my appointment ini di mana user bisa melihat pesan yang telah dikirimkan sebelumnya serta status pesan tersebut. Kemudian ada cancel appointment, login, dan juga register. Kemudian untuk di bagian views, untuk admin, di sini itu ada add kantor cabang, dan di mana ini mengincludekan admin CSS. Kemudian juga mengincludekan admin sidebar dan juga navbar. Kemudian di sini akan menampilkan data yang akan dimasukkan oleh admin, seperti contoh misalnya pilihan daerah cabang, kemudian pilihan alamat, dan juga gambar kantor. Kemudian di sini ada body plate. Body plate ini adalah tampilan keseluruhan dari bagian admin. Kemudian ada CSS, ada home. Di bagian home ini terdapat beberapa inclusion dari file yang ada di folder admin. Contohnya seperti admin CSS, admin sidebar, admin navbar, body, dan juga script. Kemudian di sini ada file navbar, file script, kemudian ada show appointment, kemudian ada show KC, dan juga sidebar. Sidebar ini
tampilan menu di bagian kiri. Kemudian di bagian out, terutama di login, di sini terdapat tampilan yang harus dimasukkan oleh admin maupun user seperti email, kemudian password. Kemudian di bagian user ini terutama di bagian home ini menampilkan keseluruhan user interface, yakni di sini itu ada tampilan navigasi menu, kemudian ada tampilan untuk login, kemudian ini tampilan untuk banner home, kemudian di sini ada chat layanan, ada about us, dan tidak lupa untuk menginputkan file-file dari folder user yang sebelumnya. Di sini ada user KC, user Fastcast, user latest, user appointment, dan juga user ini adalah untuk pertanyaan dan juga jawaban yang terdapat di bagian bawah kontak us. Kemudian di bagian rute ini, terutama di bagian WP-HP, kami menginputkan dua macam controller. Di sini ada home controller dan admin. Yang pertama di sini ada controller untuk login dan juga register. Kemudian ada rute untuk mengakses home controller. Kemudian ada rute untuk mengakses beberapa metode yang telah dibuat sebelumnya seperti FKC, upload KC, appointment, my appointment, cancel, show appointment, approve, show KC, dan juga delete KC, yang dimana beberapa metode ini dia itu ada di dalam kontrol yang berbeda, seperti contohnya ada di admin controller dan juga home controller. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.